Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Seno. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, bahagia. Ini pertemuan kita yang ketiga sebetulnya kalau lihat dari videonya ya, video ketiga. Oh, betul ya? Betul. Baik, ini Sobat Seno, ini lanjutan dari video sebelumnya di mana kita mengundang Heri Eka Putra, insurance agent, agen asuransi jiwa yang pada rekaman lalu sudah 10 hari bergabung di salah satu perusahaan asuransi jiwa nasional ya. Ya. Kalau sekarang udah hari ke berapa belas nih? Nggak ngitung lagi udah nggak menghitung hari lagi. 20 hari lah kayaknya, udah 20 hari. Iya. Kalau Sobat Seno setia menonton di sesi yang lalu, saya dan Mas Heri ini bincang-bincang mengenai bagaimana Heri meng-create goal ya, tujuan ya, secara cerdas, smart goal. Dan bagaimana Mas Heri ini mulai mengumpulkan nama-nama untuk jadi pembeli potensial, gitu kan? Sip. Nah, kita anggap PR nih, Mas Heri. PR-nya udah dikerjain belum nih? Kita pertama bahas dulu kan, setting goal dulu, punya mimpi mau beli motor dan sebagainya. Coba nih, Mas Heri, kita tunjukkan kepada Sobat Seno dream board-nya. Ceritain dulu nih. Jadinya gimana tuh? Membahasakannya, menuliskannya. Setting goal-nya jadi bunyinya gimana? Jadi gini, tahun 2002, setting goal yang Coach Seno bilang smart, ya, spesifik, measurable, achievement, reasonable, timeless, ya kan? Nah, itu divisualisasikan dengan dream board. Wow, luar biasa. Divisualisasikan dengan dream board. Kita akan minta Heri ceritain ini nanti ya. Oke. Saya ralat dikit dulu deh, Her, supaya nggak salah pengertian. Karena takut Sobat Seno salah pengertian. SMRT A-nya itu bukan achievement, attainable atau achievable, dapat dicapai. Nah, kalau achievement prestasi ya. Oke. Nah, ini penasaran nih saya dan Sobat Seno, beneran serius ya, coba dibacain atau diceritain apa yang udah tertulis dan tergambar di sana, boleh nggak? Boleh. Silakan, Mas. Jadi goal setting yang saya visualisasikan di dream board, yaitu tahun 2002, saya harus punya motor mereknya Yamaha NMAX 150. 2022 ya. 2022 saya punya NMAX 155 cc warna silver, dan kalaupun saya harus beli itu hanya di sekitaran Ciledug dealernya. Luar biasa. Selain punya motor baru, goal setting saya adalah anak yang pertama, laki-laki, sekarang sedang skripsi. Jadi saya harus ikhtiar terus untuk dia bisa mencapai tingkatan perguruan yang tertinggi sampai sarjana. Sebenarnya ada lagi. Gak apa-apa, nanti pada pertemuan berikutnya dindingnya jadi penuh dengan dream board kan? Karena ini kartonnya itu kan cukup cuma 2. Jadi, kalau diisi misalnya gambar Ka'bah, kalau saya mau naik haji kan gambar Ka'bah, atau saya harus ngobati ibu gitu kan, yang care sama ibu, rumah sakit segala macam itu kan nggak muat Coach Seno gitu. Ya, itu teknis lah ya. Cara mengakalinya bisa aja gambarnya diperkecil atau dibuat dalam PowerPoint. Mari kita bahas dulu ya. Menurut Heri sendiri, tunjukin dulu dong kepada Sobat Seno. Itu di belakangnya ada gambar motor sebelahnya, terus sebelahnya kayak toga sarjana bukan? Betul? Toga. Iya, toga. Toga sama sertifikat sarjana. Oh, ijazah. Warna silver. Wih. Oh, luar biasa. Produser gua punya motor 2022 ya. Oke. Iya, tahun 2002 punya motor baru merek Yamaha NMAX 155 cc warna silver di dealer seputaran Ciledug. Cakep.
Kalau ini apa berikhtiar untuk biaya anak-anak untuk mencapai pendidikan tertinggi. Oh, baik. Kita uji dulu nih Her, unsur SMART-nya ya. Untuk yang mimpi punya motor, keinginan tuh beli motor. Spesifik dong, karena jelas sekali motornya motor warna silver kan gitu, NMAX. Tahunnya juga timely ada. Tahun 2022 ya, bukan 2002 kan? Jadi ya. Jadi setahun dari sekarang. Ya, oke. Kemudian terukur karena harganya sebetulnya bisa diukur kan. Harganya berapa sih? 31. Ya, itu bagus juga koma dengan yang harganya 31 juta. Jadi lebih spesifik lagi. Oke, jadi udah spesifik, terukur, spesifiknya dari jenis motor, measurable, terukur dengan harga misalnya, attainable, yakin nggak bisa dicapai tahun depan? Yakin. Sendiri. Yakin. Oke, alhamdulillah. Yakin ya, attainable. Dan beralasan ya karena waktu di pertemuan minggu lalu, Eri cerita bahwa untuk lebih mobile. Iya, lebih mobile. Terakhir the timely. Nah, yang sarjana ini yang coba kita uji. Ada yang kurang sebetulnya ya. Coba. Apanya yang kurang ya menurut Eri? Coba kita uji sendiri. Apakah cukup spesifik? Ya, buktikan kalau itu spesifik. Spesifiknya di mana? Kita mau uji SMART-nya nih. Spesifiknya untuk anak-anak sampai sarjana, ikhtiarnya saya, bekerjanya saya, ini saya apa namanya jadi agent insurance itu kan, asuransi itu kan spesifik. Saya bekerja untuk menyekolahkan anak-anak. Oke. Baik. Saya bantu ya Her, karena saya sebagai coach nih. Cara Heri bekerja adalah merupakan dukungan bagi anak untuk bagaimana tujuan itu tercapai. Sekarang SMRT-nya dulu. Ini saya perbaiki ya, catat aja ya, supaya benar-benar kewujud nih. Kalau ditulis seperti itu, coba geser dikit bisa saya baca nggak? Coba itu. Nah, pendidikan anak untuk biaya anak capai pendidikan tertinggi. Nah, gitu ya. Kita perbaiki sedikit nih. Ya, jadi supaya SMRT-nya terpenuhi. Jadi kalau spesifik ini, menyekolahkan anak sampai minimum gelar sarjana 1. Dalam membuat smart goal tuh nggak boleh gini, pendidikan tertinggi, nggak boleh. Oh, gitu. Karena relatif kan tinggi itu menurut orang udah tinggi, menurut Heri mungkin S1 udah tinggi ya, menurut keluarga lain harus S2. Menurut orang lain lagi tinggi itu S3, betul nggak ya? Nah, jadi yang mau diharapkan Heri apa? S1. Oh, bukan gini. Gini, Coach Seno. Karena kan gini, anak-anak kan gini, mungkin dia setelah mencapai S1, itu dia belum puas. Gitu kan? Ya. Belum puas. Jadi kan relatif juga tuh kan, belum puas. Ya, aku kalau cuma S1, kerjanya mungkin nantinya cuma begini, aku mau S2 gitu. Berarti kan dia sendiri, anaknya sendiri yang punya pencapaian ke pendidikan yang tertinggi gitu loh. Oke. Makanya tulisnya seperti ini. Iya, lebih aman gini, ditulis serendah-rendahnya atau minimal gitu. Ya. Yang gitu. Cita-cita saya adalah menyekolahkan anak saya untuk mencapai gelar paling rendah S1 itu. Yang akan dicapai kapan? Nah, lupa time-nya. Time. Kapan ini dia diharapkan S1 kapan? Kan gitu. Harusnya 2022 udah selesai nih yang Iqbal. Oh ya, berarti ini karena ada 2 anak. Itu yang terdekat, Iqbal. Yang terdekat itu anak yang pertama, Iqbal itu sekarang lagi skripsi. Jadi yang paling menurut saya itu yang terdekat itu ya yang nomor 1 gitu ya. Karena baik. Nanti setelah diskusi kita bagus juga jika dipisah ya, karena berbeda dengan level penyelesaian studinya kan. Jadi yang satu buat Iqbal gitu kan. Ya, saya ingin menyekolahkan anak pertama saya minimum gelar sarjana 1 yang harus sudah selesai atau lulus tahun 2022 gitu ya. Untuk yang anak nomor 2 lain lagi ceritanya kan.
Saya juga mau mendukung biaya sekolah anak saya, gelar S1 minimum ditempuh dalam tahun berapa? 2023 misalnya. Gitu. Oke, ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya semakin detail tujuannya semakin memudahkan kita. Ayo kita kaji lebih dalam ya. Boleh. Kita kaitkan nih dengan agen asuransi. Mungkin Sobat Seno belum jelas. Kalau di sesi pertama kan Heri bilang cara beli motornya begini. Mau dijual motor yang lama, betul ya? Kemudian hasil penjualan mau dibelikan motor baru, betul kan ya? Betul. Iya. Enggak, masih begitu enggak? Atau mau tetap beli motor baru, motor lama dijamin? Itu beda soalnya. Enggak. Motor lamanya dijual. Oke. Ya, saya bantu nih. Kan supaya nggak cuma mimpi doang. Iya. Pasaran harga motor yang sekarang dipunya Heri, dimiliki Heri, berapa? Kasar aja. 12 juta. 12 juta. Motor yang baru 31, kalau nggak salah tadi. 31 juta. NMAX. Ya, lupakan dulu nilai uang di masa depan ya. Karena mungkin gini, 31 juta sekarang, tahun depan bisa aja naik kan, gitu ya. Bisa. Juga lupakan 12 juta harga motor bekasnya, mungkin tahun depan udah turun, gitu kan. Betul. Itu gampang-gampangan aja. 31 kurang 12 kan, berapa ya? 31 Nah. 12. 31 kurang 12, matematiknya juga 19 ya. 18 ya? 18 atau 19 ya? 19 dong. 19 ya? 12 tambah 19 kan 31. Oh iya benar. Nah, ini Heri yang bisa jawab. Disinilah untuk menjawab achievable tadi, attainable tadi. Mampukah Heri mengumpulkan 19 juta gitu dalam 12 bulan? Coba. Tanyakan sama diri sendiri. Untuk kekurangan motornya kan? Betul. Ya. Kalau mau jujur, gimana? Percaya diri? Mampu? Mampu. 19 juta. Ya, berarti itu di luar biaya-biaya rutin ya. Artinya kan 19 juta kalau dibagi 12 bulan, itu kan 1, sekian ya. Iya. Itu 1,2 ya. Nah, Heri harus punya uang 1,2 juta per bulan yang ditabung sehingga 12 bulan. Jadi dananya 19 juta. Gitu kan cara berpikirnya ya. Iya. Nah, berarti Heri harus memperoleh komisi sebagai agen asuransi minimum amanin aja deh 1,5 gitu ya. Supaya nggak kurang kan. Halo, Heri. Iya. Ini masalah Zoom. Ya kan kalau mau lebih aman minimum komisi saya harus 1,5 gitu ya. Iya. Supaya kalau nanti harganya naik tercover juga kan. Iya. 1,5 kan kali 12 sama dengan 3 juta kali 6 ya, 18. Masih kurang tuh, 1,6 malah. Ya, 1,6. Gitu. Oke. Nyambung ya. Nyambung. Pelan-pelan nih saya pelan-pelan. Sampai sini oke. Oke. Ini lupakan dulu pengeluaran yang lain ya untuk kehidupan rumah tangga, biaya sekolah itu cerita lain lagi. Iya. Betul kan? Betul. Case tadinya motor aja dulu. Iya. Untuk memperoleh 1,6 juta per bulan, kalau komisi Heri sebagai agen asuransi rata-rata 20%, berapa Her premi yang per bulan harus dihasilkan, diproduksi? Caranya berarti dibalik dong ya, kan gitu. Titik-titik kali 20% sama dengan 1,6 juta kan? Atau 1,6 dibagi 20%. 20%. Ya, atau 1,6 dikali 5 kan gitu ya. 1,6 dikali 5 berapa ya? Matematiknya mesti belajar. Jangan serius-serius bener. 1,6 kali 5 berapa? Ayo cepat. Wah, ini nanti saya panggilin guru les matematik nih. Ayo. 8 juta. Kebanyakan di luar. 8 juta. 4 jutaan ya? 8 juta. 8 dong, bro. 1,6 kali 5. Makanya lagi ngitung. Ya makanya harus orang asuransi harus cepet gitu, kalau nggak prospeknya keburu kabur. Oke lah. Tapi nggak apa-apa. Orang asuransi boleh bawa kalkulator, kan kalkulator ada di handphone kan. Jadi boleh bilang sebentar Mrs. Perfect saya bantu itu. Oke, ini
Ini menjabarkan smart goal ke dalam nantinya aktivitas gitu kan. Nyambung ya, Heri harus dapat 8 juta premi. Premi itu kalau Sobat Seno supaya tahu iuran asuransinya gitu ya dari prospeknya. 8 juta kalau dikali 20% atau 1/5-nya kan 1,6 tuh. Ya. Nah, pertanyaan lagi saya berikutnya lagi. Gitu Her. Nanti buat bantu Heri bikin rencana kerjanya. Mampu nggak Heri menjual ke seseorang yang mampu mengeluarkan uang 8 juta? Ada nggak prospek? Nah, itu yang harus dipikirin. Betul kan? Betul. Nah, saya bantu nih Heri ya. Menurut teorinya nih, orang mengalokasikan dananya tuh untuk premi asuransi kurang lebih 10% dari penghasilannya. Bisa ngikutin Heri? Ya. Jadi Heri harus cari prospek yang pendapatan per tahunnya 80 juta. Pendapatan per tahun. Supaya 10% dari 80 jutanya, yaitu 8 juta, bisa dialokasikan untuk bayar premi. Itu Heri ya? Ya. Oke. Nah, cara lain, Heri. Nah, makanya saya tanya dulu, jujur-jujuran aja, ada nggak kelas orang yang seperti itu? Jadi 80 juta dibagi 12 berapa Her? Ayo matematik lagi. 80 juta dibagi 12 berapa? Cepet aja. 7 ya? 7 juta ya? 7 jutaan. Ya, Heri harus cari orang yang memang minimum penghasilannya 7 juta per bulan. Atau 80 juta per tahun. Sehingga premi yang dihasilkan Heri tadi sekitar 8 juta. Sehingga komisinya 1,6 buat nabung beli motor. Sampai situ dulu, jelas nggak? Jelas. Ya. Ada tips lain nih Mas Heri. Kalau nggak jelas tanya aja ya. Argue juga boleh, debat juga boleh. Caranya adalah jangan mencari cuma satu orang. Carinya 2 orang. Mungkin lebih mudah. Marketnya lebih menengah bawah kan. Jadi hasilkan 2 polis. Gitu. Masing-masing 4 juta dan 4 juta. Cara lain begitu. Satu orang apa dari dua orang? Dari 2 orang dong. Tadi kan dari 1 orang 8 juta. Kalau susah nyari orang yang begitu kan berarti menengah atas ya. Ya 7 juta itu kalau di kantoran kan kelas-kelas supervisor lah paling enggak ya. Asisten manajer gitu. Tapi kalau Eri nyarinya di level staff, gajinya di bawah 5 juta, mungkin harus 2 orang atau 2 polis. Gitu. Nyambung ya? Oh. Ini makin semangat nggak nih jadinya punya cita-cita motor atau mau mundur turun ke motor bebek Honda C70? Maju terus pantang mundur. Iya betul. Yang penting kan dalam membuat smart goal jangan terus cuma jadi mimpi doang gitu kan, harus jadi motivasi untuk beraktivitas. Gitu. Makanya di pertemuan lalu saya bilang gitu. Setiap bangun tidur itu dream board-nya dilihatin. Kalau lagi timbul rasa malas, aduh gue ntar nggak jadi beli motor dong. Oke, silakan kalau ada yang nggak jelas, Pak Heri, Mas Heri. Ya itu cuman dihitung-hitungannya aja nanti yang harus lebih fokus ya. Tadi hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya aja yang harus. Jadi kalau misalnya orang ini gajinya segini, dia harus begini, saya harus menghitungnya seperti ini gitu kan. Kayak gitu aja sebenarnya sih. Ya betul. Makanya ini Om saya, brother saya. Gak apa-apa saya. Om, Bapak, asal jangan kakek lah. Gila. Umur saya biologis tua, umur psikologis tetap lah. Gimana? Sebelum makin seru nih kan gini nih, sebelum makin panjang. Waktu pertama kali terdaftar jadi agen asuransi itu dari pihak company-nya kan bilang gini, nanti untuk Bapak bisa menjual, Bapak harus mengikuti tes. Begitu dia bilang. Dan dia sebutkan lembaga yang untuk ditunjuk pemerintah adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, gitu loh.
agar bisa mendapat lisensi. Nah, kan sejauh ini kan belum dapat tuh lisensinya, Coach Seno. Tapi mohon dijelasin dulu deh, itu apa mengenai asosiasi itu tadi deh, keberadaannya, terus ini hukumnya, kayak gitunya. Jadi lisensi itu di kita itu nanti apakah kayak orang dapat gelar sarjana, area komputer, AJI, apa begitu segala macam, kayak gitu. Itu gimana tuh? Oke. Analoginya seperti orang mau mengendarai mobil, Heri ya, atau motor. Harus punya apa namanya ya syaratnya? SIM. SIM singkatannya apa SIM? Surat izin mengemudi. Ya, SIM C untuk motor, SIM A untuk mobil. Kalau nggak punya SIM, secara hukum dia dianggap melanggar, betul ya? Betul. Jadi license, ngomong aja belepetan tuh, mau bahasa Inggris mau Indonesia ya. Lisensi untuk agen, gitu ya. Agent license sama. SIM itu kalau bahasa Inggrisnya license, betul, lisensi. Anda boleh menjual kalau udah punya lisensi. Bentuknya kartu kayak KTP. Kalau zaman dulu double, ada kartunya, ada sertifikatnya juga, kecil. Ya. Dan itu bukan gelar profesi, bukan. Bukan professional designation. Nanti kalau Heri berkecimpung di dunia asuransi, ada gelar-gelar profesi ya. Misalnya salah satunya FLMI, Fellow in Life Management Institute, itu gelar untuk manajemen asuransi. Itu kita bicarakan segmen yang lain. Pemerintah menunjuk, itu tadi betul, AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. AAJI ini sebetulnya apa sih? Organisasi yang didirikan dari, oleh, dan untuk perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Termasuk punya otorita, punya tugas untuk menyelenggarakan ujian lisensi. Begitu Pak Heri. Ada soalnya, ada tesnya. Cuma di dalam kondisi saat ini, karena ada gangguan sistem di AJI, yang biasanya ujiannya pakai web basis ya, lagi macet. Makanya AJI memberikan kesempatan buat perusahaan-perusahaan untuk silakan ujiannya secara internal di perusahaan tempat Heri bekerja. Gitu. Tapi perusahaan tidak mengeluarkan lisensi itu. Cuma diberi pernyataan bahwa Heri sudah lulus ujian internalnya, udah lulus kan? Kalau nggak salah ya. Udah lulus, udah punya nomor kode agen gitu kan. Ya, sebetulnya Heri ini sudah bisa menjual. Gitu. Tetapi ketika AJI kemudian sistem IT-nya udah fix, udah di-repair, udah diperbaiki, dan tetap wajib mengikuti ujian lisensi dari AJI. Gitu. Oke. Gitu. Mungkin kenapa perlu ujian? Karena untuk menjamin juga profesionalitas. Ini bisnis keuangan ya, bisnis kepercayaan. Orang berlisensi kan dianggap udah mampu menjual dan mengerti soal asuransi dan keuangan. Cukup jelas ya Mas Heri ya? Cukup. Wah. Oh, kelihatannya mau buru-buru jualan, supaya buru-buru dapat komisi, supaya komisi bisa ditabung, sehingga motor yang setahun lagi mau dibeli, dicicil dulu kali. Gua beli dulu deh rodanya gitu ya. Kayak bercanda. Oke. Nah, kembali lagi ke Smart Goal itu, apa yang masih belum jelas? Kalau ada, cukup? Cukup. Cukup ya. Tapi saya minta ini juga jujur pada diri sendiri nih, mumpung belum terlanjur dijalankan. Ketika nanti di-review atau dikaji kembali, oh iya ya, gede juga ya, saya harus menabung 1,6 juta per bulan. Coba dikaji kembali. Kalau memang sanggup, jalanin. Mengerti ya Pak Heri ya? Kadang-kadang beberapa agen yang saya jumpai begini, dream-nya terlalu tinggi. Sehingga untuk mencapainya jadi nggak logis karena kerangka waktunya sempit. Akibatnya malah jadi frustrasi gitu. Malah jadi tertekan. Kurang logis. Gitu. Oke. Mantap. Baik Pak Heri. Aduh, kalau gitu pertemuan kita akhiri dulu ya. Maksudnya biarkan sesi ini melulu membicarakan Smart Goal dulu.
setting goal. Nanti kita jumpa lagi bicara PR minggu lalu juga ya tentang prospecting ya. Iya. Ya, prospecting. Tapi sebelum ditutup, apa yang masih kelihatan mungkin masih ngeganjel kali tentang smart goal, tentang apa? Kalau ada lagi? Enggak. Nggak ada ya? Cukup. Cukup. Jadi mudah-mudahan besok setiap bangun tidur, jebret langsung dilihat dream board-nya. Supaya kebakar semangatnya, kayak ada yang ngingetin gitu. Aku harus punya motor baru tahun depan, gitu kan? Ya boleh dong. Ya. Boleh. Boleh, baik. Baik ya Mas Heri, jadi oke, sesinya cukup dulu untuk topik smart goal ya. Ya. Mantap ya. Kita jumpa lagi pada sesi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.